Jokowi marah ke Pertamina dan PLN. Menteri Jokowi, Erick Thohir, membuka aib Presiden. Pada saat rapat kabinet, Presiden Jokowi mengkritik Pertamina dan PLN. Dalam kritikan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa jika keruwetan yang ada di birokrasi membuat banyaknya investor sulit untuk berinvestasi di BUMN. Selain itu, Jokowi menekankan jika BUMN seharusnya mengerti konsekuensi dari penugasan yang diberikan. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTuber Rocky Gerung Official, Rocky Gerung mengatakan, jika kemarahan yang disampaikan Jokowi disebabkan karena orang nomor satu di Indonesia itu sedang mengalami frustasi. Kalau bukan frustasi, artinya putus asa. Dua-duanya menimbulkan polemik juga. Sekarang kita menonton seseorang yang punya kemampuan untuk mengatur kabinetnya mesti marah-marah di depan publik. Itu artinya dia diam saja di kabinet, mulai pecat satu-satu diam-diam. Ini mesti marah-marah dulu, kata Rocky Gerung. Selain itu, alasan Jokowi marah-marah pada saat rapat kabinet disebutkan karena jengkel dengan tingkah Erick Thohir, yaitu menterinya sendiri, Menteri BUMN. Konteksnya adalah Presiden jengkel kenapa menterinya mengkritik dia. Erick Thohir buka aibnya Jokowi, kan secara tidak langsung. Erick Thohir mau mengatakan bahwa yang memutuskan harga PCR itu bukan Erick Thohir dan bukan pasar, tetapi Presiden. Dalam hal ini Jokowi lah yang memutuskan itu. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut sama dengan membuka borok Presiden yang membuat Jokowi kesal. Makanya dia marahin Erick Thohir. Namun sinyalnya hanya marah saja. Jadi kita tahu itu nggak ada gunanya marah. Dia punya kemampuan untuk melakukan pemecatan, reshuffle, segala macam, tutur Rocky Gerung. Ia pun mengatakan bahwa kesalahan investasi ini terjadi karena tidak ada visi menteri, di mana hanya ada visi presiden saja. Jadi, kesalahan investasi itu akibat keinginan presiden untuk memberi penugasan BUMN untuk berbisnis, ujar Rocky Gerung. Lebih konyol lagi, Rocky Gerung melanjutkan bahwa Presiden Jokowi justru malah seperti pengamat, karena semua yang diucapkan presiden itu adalah yang diucapkan oleh Rizal Ramli, Antoni Budiawan, Awalil Said Didu, bahkan Dahlan Iskan, kata Rocky Gerung menjelaskan. Hal tersebut sebetulnya sudah diterangkan dan saat ini presiden justru mengucapkan kembali pikiran pengamat. Padahal dia mesti ambil keputusan, kata Rocky Gerung tegas menjelaskan. Rocky Gerung menyayangkan sikap presiden yang seolah-olah sedang jadi pengamat. Ia bahkan menyebut Presiden Jokowi sebagai juru bicara baru dari oposisi. Jadi, dia juru bicara pengamat, padahal dia yang harus ambil keputusan. Bagus juga sih, Presiden jadi juru bicara Said Didu, ucap Rocky Gerung. Bagus juga, akhirnya ada juru bicara baru dari oposisi, namanya Joko Widodo, ujar Rocky Gerung. Sebelumnya diketahui, di hadapan Ahok, Erick Thohir, dan beberapa menteri serta pejabat lainnya, Presiden Jokowi menyebut ada banyak investasi yang akan masuk ke Pertamina dan PLN. Sayangnya, birokrasi yang ruwet di BUMN membuat masuknya aliran investasi menjadi terhambat. Kemudian yang berkaitan dengan investasi, saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, PLN ini ngantri dan banyak sekali, tetapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri, ujar Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, seperti dikutip beritahits.id pada Minggu 21 November.
Jokowi juga menyampaikan kekecewaannya atas hal-hal yang seharusnya mudah dikerjakan, namun tak kunjung terlaksana. Terus ini ke lapangan kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang kok enggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu miliki, kata Jokowi. Menghadapi banyak masalah negara, menteri-menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar Besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN. Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak. Yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari, gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu.